Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Saya yang bernama Mutia Hesti, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 5, Kelompok 2 dengan nomor NDH 28. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa dikenal dengan P3K, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perbedaan hak PNS dan P3K yaitu pada PNS mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3K mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. ASN juga memiliki beberapa kewajiban yang tertera sebagai berikut. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, pengembangan ada 4, yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kerja. PNS sendiri memiliki usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Selanjutnya, Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, kecakapan menggunakan media sosial atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethic. Dan yang terakhir, aman menggunakan media digital atau digital safety. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital memiliki 3 poin, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman yang penjelasannya sebagai berikut.
Demikianlah pemaparan saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.